Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar dalam pendidikan itu tersendiri ialah fondasi atau dasar yang menjadi penopang utama sistem pendidikan yang dalam membentuk peserta didik yang berilmu dan berkarakter dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Dan yang kedua, prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Dan menurut beliau itu kan ada 3, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Kemudian Ingmatya Mangunkarso, yang artinya yang di tengah memberikan semangat. Dan yang terakhir Tutwuri Handayani, yang artinya yang di belakang menjadi memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru berperan sebagai teladan, pembimbing, dan menjadi motivator dalam proses pembelajaran terhadap siswa yang diajar. Dan lalu kemudian yang ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Nah, prinsip tersebut yang kita sebut di atas itu tetap relevan. Kenapa? Karena guru mampu menjadi contoh dalam menggunakan teknologi, ya, atau AI lah semacam itu, dan membimbing siswa, membimbing siswa berpikir secara kritis terhadap informasi digital serta memberikan dukungan dalam pembelajaran daring. Dan diantara tantangan yang akan dihadapi adalah rendahnya literasi digital. Banyak tuh siswa yang jago scroll TikTok setiap hari berjam-jam, tapi tidak mampu membedakan mana jurnal, artikel, dan lain-lainnya. Kenapa? Kurangnya literasi digital atau rendah. Kemudian penyebaran hoaks dan informasi yang tidak valid. Nah, dengan di era digital ini, ketika ingin menyampaikan suatu informasi, ya kita harus terlebih dahulu mengecek sebelum meng-share, sebelum dibagi, benar atau tidak informasi atau pembelajaran yang kita dapat di zaman ya semacam HP, informasi ya kayak di TikTok dapat apalah itu, ya kita cek dulu kebenarannya valid atau tidak. Kalau valid baru kita meng-share, kalau tidak valid ya tidak boleh. Sama dengan kita menyampaikan hoax. Lalu yang ketiga diantaranya adalah menurunnya interaksi sosial akibat penggunaan gawai yang berlebihan. Kalau orang sudah condong berlebihan dengan HP di kamar setiap hari, nggak ada keluar, akhirnya apa? Kurang berinteraksi kurang berinteraksi sosial. Kemudian lalu perubahan peran guru sebagai sumber informasi menjadi fasilitator pembelajaran. Kemudian contoh diantara lainnya ialah contoh-contoh aktual. Ingarso Sungtulodo, guru menunjukkan etika dengan mencantumkan sumber saat menggunakan materi di internet. Ya, mencantumkan sumber, referensi ya. Jadi peran guru juga sebagai teladan mengajarkan atau mengarahkan muridnya menggunakan teknologi dengan baik dan benar, ya. Mengajarkan juga tidak plagiator, yaitu tidak memplagiat penelitian orang lain dan mengklaim itu menjadi penelitian itu tersendiri. Kemudian Ingmatya Mangunkarso,
di yang di tengah memberikan di tengah memberikan semangat. Guru membuat diskusi kelompok melalui Google atau Zoom untuk meningkatkan partisipasi siswa. Jadi bukan hanya sekedar guru hanya menjelaskan seperti radio yang ngomong terus, berbicara terus tanpa henti, tanpa interaksi satu sama lain dengan murid, tanpa ada sesi tanya jawab, sehingga kurang. Itulah salah satu itu membuat murid itu cepat bosan atau mudah mengantuk. Karena apa? Karena tidak adanya interaksi tanya jawab antara murid, sehingga meningkatkan kemampuan atau kompetensi dari seorang siswa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, itu guru memberikan umpan balik dan motivasi kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar secara daring. Nah, kemudian yang untuk refleksi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dapat mampu mengatasi persoalan pendidikan nasional, seperti rendahnya karakter peserta didik dan kurangnya literasi digital melalui keteladanan atau motivasi dan pendampingan yang tepat. Peserta didik dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, berkarakter dan mampu memanfaatkan teknologi secara baik dan bijak. Nah, itulah yang saya sampaikan tentang itu